Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tanpa ada yang kurang ya. Di video kali ini kita akan membahas series kecintaan kita, apalagi kalau bukan Game of Thrones. Namun di sini kita tidak akan berfokus dulu pada orang dan naga, namun sesuatu yang paling jarang dibahas yaitu pedang Valyrian Steel. Namun sebelum kita lanjut, aku minta tolong dulu pada kalian untuk berikan like atau komentar di video ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Dalam serial Game of Thrones, pedang Valyrian Steel beberapa kali disebutkan. Namun penjelasan terkait pedang Valyrian ini sangatlah kurang dan belum terlalu diapresiasi, sehingga para penonton tidak terlalu notice akan pedang ini. Padahal pedang Valyrian Steel ini merupakan pedang langka dan digunakan oleh orang hebat pada masanya. Pedang Valyrian Steel ini terbuat dari sebuah logam yang langka dan sakti. Dan konon pedang ini ditempa oleh bangsa Valyria dibantu oleh api naga. Ini membuat pedang ini sangat kuat dan ringan, sangat ideal digunakan oleh para ksatria bertempur dalam jangka panjang. Pedang ini juga memiliki kelebihan seperti anti karat, lebih tajam dan tidak tumpul meskipun sering digunakan. Setelah bangsa Valyria musnah karena peristiwa Dedum, membuat pedang ini menjadi sangat langka. Diketahui bahwa hanya terdapat 227 pedang Valyria yang ada di Westeros, dan beberapa telah hilang dan entah di mana keberadaannya. Berikut 7 pedang Valyrian Steel yang telah hilang dari peradaban. Nomor 1, Blackfyre. Pedang ini milik dari House Targaryen. Pemilik pertama pedang ini adalah sang penakluk Aegon pertama Targaryen, yang dimana merupakan raja pertama dari Seven Kingdoms. Pedang ini memiliki ciri gagang yang berwarna hitam dengan aksen naga pada ujungnya. Pedang ini bisa kita lihat pada series House of the Dragon, di mana King Viserys memegangnya. Saat Aegon the Conqueror meninggal, Blackfyre ini diikuti kremasi bersama tuannya. Namun anaknya Maegor Targaryen mengambilnya karena sayang kalau tidak digunakan, padahal pedang ini bagus. Maegor Targaryen memberikan Blackfyre kepada kakaknya yang naik tahta pada saat itu, yaitu Aenys Targaryen. Namun Aenys berpikir bahwa raja tidak akan sering turun dalam medan perang. Pedang ini akan lebih berguna di medan perang dibanding harus duduk manis di Iron Throne. Aenys kemudian memberikan pedang ini kepada adiknya Maegor Targaryen. Setelah itu Maegor naik tahta dan menjadikan pedang Blackfyre ini sebagai simbol raja. Konon pedang ini hanya diwariskan kepada raja Seven Kingdoms berikutnya. Setelah itu, Blackfyre ini sudah sangat jarang adu mekanik di medan pertempuran, hanya sebatas seremonial belaka pada saat pengangkatan raja. Dalam series House of the Dragon, kita melihat Blackfyre ini digunakan oleh King Viserys Targaryen dan Aegon kedua Targaryen saat dilantik. Setelah era Dance of the Dragon, keberadaan pedang ini sudah tidak diketahui di mana. Pedang ini sempat berpindah tangan dari House Targaryen ke House Blackfyre saat Daemon Targaryen dikalahkan oleh Sir Brandon Rivers dalam perang Blackfyre Rebellion, yang kapan-kapan akan kita ceritakan Blackfyre Rebellion ini seperti apa. Keberadaan pedang ini mulai menghilang sejak keturunan House Blackfyre musnah dalam perang Nine Penny Kings. Pedang ini juga memiliki kembaran yang bernama Dark Sister. Nomor 2, Dark Sister. Dark Sister juga pedang milik House dari Targaryen. Di series Game of Thrones, Dark Sister ini mencuri perhatian di saat scene Arya Stark berbicara dengan Tywin Lannister. Visenya Targaryen was a great warrior. She had a Valyrian steel sword she called Dark Sister. Pemilik pertama Dark Sister adalah Visenya Targaryen, saudara sekaligus istri dari Aegon the Conqueror. Visenya bersama saudaranya Aegon dan Rhaenys menaklukkan Westeros. Di beberapa fan art diperlihatkan hanya Aegon dan Visenya yang memiliki pedang, sedangkan Rhaenys tidak memegang pedang sama sekali. Aegon memegang Blackfyre dan Visenya memegang Dark Sister. Dalam sejarahnya secara turun-temurun, Dark Sister ini diwariskan hanya kepada petarung tangguh di House Targaryen. Dari Visenya Targaryen sampai ke Aemon pertama Targaryen, The Dragon Knight. Namun akhirnya pedang ini dikuasai oleh orang di luar dari House Targaryen, yaitu Sir Brandon River, yang merupakan pengawal setia Raja Daeron kedua Targaryen. Kemudian di masa kepemimpinan Aegon kelima Targaryen, Sir Brandon River ini dibuang ke Nightwatch, dan sejak saat itu keberadaan dari pedang Dark Sister ini sudah tidak diketahui lagi. Nomor 3 ada Bright Roar. Pedang Valyrian Steel ini milik House Lannister. Sebagai salah satu house yang tajir melintir ini, tidak begitu sulit untuk mendapatkan baja Valyrian. House Lannister ini memiliki ketertarikan dengan salah satu mineral bumi yang menarik ini, dan menukarkan emasnya dengan sebuah pedang.
Bright-Roar memiliki ciri gagang pedang yang berwarna merah marun dengan ujung kepala singa, khas dari House Lannister. Belum jelas siapa pemilik pertama pedang ini, namun kita tahu jelas siapa yang menghilangkannya. Oke, kita lanjut. Tadi ada kucing yang mengganggu. Oke, setelah peristiwa The Doom, King Tommen Lannister berangkat menuju ke Valyrian untuk menjara sisa-sisa peradaban Valyrian dan berharap menemukan logam Valyrian dengan jumlah yang sangat banyak dan harta berharga milik bangsa Valyrian. Namun setibanya di sana, King Tommen dan followersnya tidak terdengar lagi kabarnya. King Tommen menghilang bersama dengan Bright-Roar. Diindikasikan abu vulkanik sisa-sisa dari The Doom masih ada dan menyeliputi kota di Valyria. Di masa kepemimpinan Tywin Lannister, dia sudah banyak mencoba melobi semua house yang ada di Westeros untuk membeli pedang Valyria. Namun semua house yang memiliki logam langka tersebut tidak ada yang menjualnya. Ya iyalah, ini langka men. Pedang yang terbuat dari baja Valyrian dianggap sebagai peninggalan berharga dari generasi sebelumnya. Hanya House Lannister yang dikatakan sebagai house besar di Westeros, namun tidak memiliki pedang Valyrian. Hingga keinginan Tywin untuk memiliki pedang Valyrian kesampaian saat Ned Stark dihukum mati dan meninggalkan pedang Ice, warisan dari House Stark. Pedang Ice kemudian dilebur menjadi dua, satu diberikan kepada Joffrey fucking Baratheon dan diberi nama Widow's Wail yang artinya ratapan janda, dan satu lagi diberikan kepada Jaime Lannister. Namun Jaime memberikan pedang tersebut kepada Brienne of Tarth dan diberi nama Oathkeeper yang artinya pemegang sumpah. Dalam konteks ini Brienne harus melindungi Sansa yang dulu bersumpah pada Catelyn Stark. Nomor 4 ada Lamentation, adalah pedang baja Valyrian milik House Royce. Bagi yang belum tahu House Royce itu apa, house ini merupakan house yang berada di wilayah Vale dan bersumpah setia kepada House Arryn. Di masa Dance of the Dragon, House Royce bergabung dalam kubu The Black. Kita dikenalkan anggota House Royce saat Daemon menikahi Rhea Royce, namun Daemon membunuh istrinya sendiri. Balik lagi ke pedang Lamentation. Pedang ini dipegang oleh Sir William Royce selama event Dance of the Dragon. Namun pedang itu hilang di tangannya saat terbunuh selama Rite of the Seven. Ada rumor yang mengatakan bahwa pedang itu dibawa oleh Sir Warwick Wheaton saat membunuh naga-naga yang ada di Dragon Pit. Nomor 5 Orphan Maker, adalah pedang baja Valyrian milik House Rockston. House Rockston sendiri merupakan house yang berada di wilayah Reach dan bersumpah setia kepada House Tyrell. Di masa Dance of the Dragon, house ini memihak ke kubu The Green, kubunya Aegon kedua Targaryen dan Alicent Hightower. Pemilik pedang ini adalah Sir Jon Rockston dan dia menggunakannya selama Civil War terjadi. Jon Rockston berhasil membunuh Hugh Hammer dengan cara membelahnya dari selangkangan hingga ke tenggorokannya. Terbelah dua nggak tuh? Namun Jon Rockston justru mati di tangan anak buah Hugh Hammer saat pertarungan 10 lawan 1. Nggak berani by one. Orphan Maker kemudian berpindah ke tangan Lord Anwin Peake yang menjabat sebagai Hand of the King Aegon ketiga Targaryen. Setelah itu keberadaan pedang ini menghilang begitu saja, entah dijual ke pedagang gelap atau disembunyikan oleh House Rockston yang sejatinya warisan turun-temurun house ini. Nomor ke-6 Truth, pedang ini milik House Rogar. Pedang ini dipegang oleh Moredo Rogar, seorang bangsawan lisen dari keluarga perbankan yang kaya raya di Rogar. Tidak banyak informasi mengenai keberadaan pedang Truth ini, kemungkinan besar hilang atau dijual ke pedagang gelap di tanah Bravos. Nomor 7 Vigilance, pedang ini milik House Hightower. Semasa Civil War, House Hightower ini berpihak pada kubu The Green. Vigilance dipegang oleh Ormond Hightower, yaitu Lord of the Hightower. Ormond Hightower dibunuh oleh Roderick Dustin, yaitu Lord of Barrowtown selama pertempuran di Tumbleton yang pertama. Setelah itu nasib Vigilance tidak diketahui, entah hilang ataukah dijual di Loak. Dan itulah ketujuh pedang baja Valyrian yang hilang oleh peradaban. Baik di series maupun di novel belum ada kabar lagi tentang keberadaan 7 pedang ini. Semoga aja pedangnya masih ada gitu. Ataukah Arya Stark akan menemukan Dark Sister dalam perjalanannya? Kita tidak tahu, tapi semoga aja ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon untuk di subscribe, mohon di like jika disukai. Oke, terima kasih.